Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lusukan kali ini kita berada di wilayah Pacet, Mojokerto. Mana di sini ada peninggalan jejak masa lalu yang sangat tua melebihi Borobudur. Saking tuanya hingga harimau si penjaga ini berubah menjadi sebuah batu dan selalu dijaga oleh Dewa Ganesha, si penjaga dari bencana alam tempat ini. Serta terdapat sebuah arca Dewa Siwa, yaitu dari ayah bapaknya Dewa Ganesha. Ada pula semacam pusaka tombak sebagai tumbal paku bumi supaya Jawa tidak tenggelam. Lanjut kita menelusuri tangga-tangga yang terbuat dari batu andesit seperti halnya yang ada di Candi Borobudur, Magelang. Jalan di sini menggunakan ubin batu alam asli ya, yang ditata secara rapi, membujur dan membentang menuju ke arah lokasi. Lokasinya pun cukup tinggi, seperti halnya di Borobudur yang berada di atas bukit. Nah, ini juga berada di atas lembah Gunung Penanggungan dan Welirang. Menurut sejarah umum, Gunung Penanggungan merupakan gunung kiblat dari agama Hindu kuno yang dulu disebut dengan Pawitra. Sedangkan Borobudur merupakan candi yang bercorak Buddha Mahayana yang terletak di Gunung Merapi. Melihat bentuk dari tangga menuju ke tempat atau ruangan khusus mengingatkan kita kepada Candi Borobudur. Konon saat kita menghitung naik serta menghitung turun, jumlah bilangannya tidak sama. Namun jika tepat sama, maka keinginan kita akan terkabul atau segera terwujud. Entah itu mitos, entah itu nyata, yang jelas ada filosofinya dan falsafahnya bila kita naik turun supaya derajat kita bisa naik. Nah, kali ini kita menuju gerbang ke tempat peribadahan zaman orang-orang dahulu, yaitu orang Hindu ya, yang mendirikan perkampungan di wilayah sini sebelum era Singasari maupun Majapahit. Dan jejak-jejak peninggalannya itu berupa ini, beberapa artefak kuno ya. Dan di sini batu-batu balok andesit ya, kayak batu candi zaman dahulu. Nah, terus ini ada batu apa ya, kayak batu saluran air.
Nah, ini ternyata batu saluran air atau jaladwara ya, atau kalau zaman sekarang itu menyebutnya itu kanal air ataupun paralon atau pipa air. Nah, tapi berupa batu andesit. Nah, di sini juga ada pecahan-pecahan batu apa? Peripih. Selain itu ada juga batu lumpang kecil, serta ini tempat nganu senjata itu loh, mukul-mukul biar senjatanya itu kuat di pegangan itu loh. Nah, dan ini ada juga batu lumpang. Kalau melihat bentuknya ini semacam yoni ini ya. Ini depannya ini cerat ya, yang sebelah kanan kayak yoni ini, namun pecah. Pecah loh. Oh iya, ternyata yoni ini. Nah, ini asli. Kalau dugaan saya adalah sebuah yoni, simbol dari dewa kesuburan atau dewa Siwa ya. Sedangkan lingganya nggak ada. Nah, ini biasanya di lubang ini adalah lingga. Nah, selain itu batu-batu sudut-sudut sebuah candi juga banyak ya. Ini sudut-sudut candi yang ditata. Nah, terus ini batu peripih, ya batu pipisan, kok batu peripih, batu pipisan yang fungsinya untuk meracik obat serta racun zaman dahulu. Ini batu pipisan ini ya, sayangnya patah. Nah, terus di sini ada penggilingan zaman dahulu menggunakan dua batu besar. Nah, ini buat menggiling biji-bijian. Ini untuk pegangannya ya, untuk pegangannya. Terus ini biasanya ada sebuah besi yang menancap. Nah, yang satunya ini masih utuh, yang satunya ini tutupnya nggak ada ini. Nah, garis-garis ini merupakan tempat untuk keluarnya butiran-butiran biji-bijian ya, menjadi halus, lembut. Biji-bijian yang kasar berubah menjadi seperti pasir atau tepung, untuk membuat tepung ini ya. Kalau zaman dahulu itu ada sorghum ya, terus padi, terus banyak lah. Nah, terus di sini juga ada ornamen kayak candi mungil, atau bentuknya ini seperti gunungan. Bentuknya seperti gunungan, atau bisa juga mirip gapura. Tapi entahlah bahasa arkeolognya apa, kurang tahu ya ini ya. Nah, namun yang unik sekali di sini ada pecahan-pecahan artefak arca. Nah, ini kalau melihat ukirannya agak kasar ya. Bentuk ukirannya ini agak kasar. Kemungkinan emang betul yang dikatakan Bapak Sabar, itu sebelum Singasari dan sebelum Majapahit. Kalau melihat dari ukirannya yang masih kasar loh, bahkan mungkin lebih dari era Kediri ya. Nah, entah ini arca dari dewa apa ya,
Mungkin ada yang tahu bisa komen, karena bentuk posisi sudra kakinya ya ini seperti ini, sedangkan ini juga entah apa kurang tahu ya, kayak sebuah raja, tapi kurang tahu juga. Itu pun patah, kepala dan kakinya hancur. Yang jelas ini sosok seorang laki-laki. Nah, kalau yang ini adalah sosok wanita, karena melihat dari ornamen-ornamen ukiran di badan ini semacam perhiasan zaman dahulu ya, aksesoris perhiasan zaman dahulu, yang kayaknya ini sosok wanita dengan posisi sikap sudra seperti ini. Nah, kalau yang ini sama halnya yang sebelah kiri tadi. Nah, cuma posisi kakinya ini berbeda. Kalau yang ditaruh di tanah itu yang sebelah kiri itu sebelah kanan. Kalau yang ini sebelah kiri. Nah, apakah termasuk arca Dwarapala atau arca kala ya? Sosok penjaga hal-hal negatif ya, yang biasanya di candi-candi itu ya. Kalau orang Jawa nyebutnya itu rojo pentung atau reco pentung. Nah, jejak-jejak peninggalan masa lalu di wilayah Pacet, pegunungan Pacet ini. Masuk apa ya, Gunung Welirang ya. Nah, di bawah lereng. Tapi kalau melihat beberapa bentuk bagian-bagian batu, pahatan-pahatan batu ini, apalagi melihat letak geografisnya, kemungkinan ini dugaan kami pribadi merupakan sebuah petirtaan masa lalu, masa kuno ya, zaman dahulu. Petirtaan ya mirip-mirip di mana itu, di daerah Trawas itu, petirtaan Jolotundo. Bisa jadi loh ya, ini perlu kajian yang cukup mendalam tentang bentuk-bentuk arca ini. Aduh. Nah, ini batu-batu yang numpang cukup besar. Nah, cukup sekian review kali ini di situs Candi Gembyang yang ada di Pacet, Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mriki nek mboten lepat nggih napa abad 11. Tadi 1100. Sebelum Majapahit nggih? Ya, to, Mas. Jauh nggih. Jauh. Era Erlangga. Maten masih Sri Adi Jayabaya, Mas. Oh. Ya, tadi atas Erlangga, Mas. Nggih. Pertama lah Sri Adi Jayabaya. Terkait kalian niku kalian apa peninggalan sedikit terkumpul. Lah nggih, anu niki kita cerita Nggih, niki. nggih. Lah niku urip ngaten. Menawi sak menika, oh iki fotone ibu, iki fotone bapak lah ngaten. Nek ripun mboten Nggih, foto nggih. tapi megang watu kali betel mbayangaken. Oh putih anu bapak piyen irunge ngene baru gawe iro. Oh motone ngene baru gawe moto niku. Nek sakniki lek enak jeblet Nggih, enten foto. Adine mulai jalur SD. Ya kelir niku tondo nek niku kuno. Lawas. Dan foto kelir kan 3 sampai merusak niku kudu-kudu.